Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Samaratungga. Sri Maharaja Samaratungga, atau kadang ditulis Samaratungga, adalah raja kerajaan Medang dari Wangsa Shailendra yang memerintah pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti pendahulunya yang ekspansionis, pada masa pemerintahannya, Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 825, dia menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Shailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu, Samaratungga menikahi Dewi Taraf, putri Darmasetu. Dari pernikahan itu Samaratungga memiliki seorang putra pewaris tahta, Balaputradewa, dan Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan, putra Sri Maharaja Rakai Garung, raja kelima Kerajaan Medang. Nama Samaratungga terdapat dalam Prasasti Kayumbungan atau Prasasti Karangtengah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei tahun 824. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa, Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubungan dengan pembangunan Candi Borobudur. Prasasti Kayumbungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sanskerta sebagaimana disinggung di atas, sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan Empu Palar. Disebutkan, tokoh Empu Palar menghadiahkan beberapa desa sebagai sima swatantra untuk ikut serta merawat Candi Jinalaya tersebut. Sri Maharaja Rakai Garung adalah raja kelima Kerajaan Medang dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasi. Pada Prasasti Pengging tanggal 21 Maret tahun 819 juga ditemukan istilah Rakrian I Garung, tetapi tidak diketahui siapa nama aslinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, De Kasparis menganggap Rakai Garung identik dengan Rakai Patapan Empu Palar. Namun, teori ini ditolak Slamet Muljana berdasarkan analisis perbandingan Prasasti Gondosuli, Kayumbungan, dan Mantiasi. Menurut Prasasti Mantiasi, Maharaja Rakai Garung memerintah Kerajaan Medang sebelum Rakai Pikatan. Maka, tokoh yang mungkin identik dengannya adalah Maharaja Samaratungga, bukan Empu Palar yang hanya bergelar haji. Jadi, menurut teori ini, sebelum menjadi raja di Kerajaan Medang, Samaratungga lebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah di Garung, bergelar Rakrian I Garung atau Rakai Garung. Berdasarkan Prasasti Nalada, Balaputradewa adalah Raja Swarnatwipa, Kerajaan Sriwijaya, dan putra dari Samaragrawira. Berdasarkan kemiripan nama, De Kasparis menyamakan Samaragrawira ini dengan Samaratungga, yang selanjutnya dipopulerkan oleh para sejarawan lainnya, misalnya Dr. Bos. Teori ini menganggap bahwa sepeninggal Samaratungga, terjadi perang saudara memperebutkan tahta antara Balaputradewa melawan Rakai Pikatan, suami saudarinya, Pramodawardhani. Balaputradewa yang kalah kemudian menyingkir ke Sumatera. Slamet Muljana menolak identifikasi Samaratungga dengan Samaragrawira. Ia berpendapat bahwa Prasasti Kayumbungan menyebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri saja, yaitu Pramodawardhani. Menurut Slamet Muljana, Balaputradewa tidak memiliki hak atas tahta Jawa karena ia hanyalah adik Samaratungga, bukan putranya. Dengan kata lain, Samaragrawira adalah ayah dua orang putra, yaitu Samaratungga dan Balaputradewa. Mungkin Balaputradewa menyingkir ke Sumatera bukan karena kalah perang, tetapi karena ia memang tidak memiliki hak atas tahta Jawa. Benteng pertahanan Balaputradewa sewaktu berperang melawan Rakai Pikatan diperkirakan berada di Bukit Ratu Boko. Namun, prasasti-prasasti yang ditemukan di bukit tersebut menyebutkan bahwa musuh Rakai Pikatan adalah tokoh yang bernama Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Analisis terhadap prasasti-prasasti Ratu Baka tersebut dilakukan oleh Pusponegoro dan Noto Sutanto.
Apabila teori Slamet Muljana benar, bahwa Samaratungga identik dengan Rakai Garung, maka tokoh ini diperkirakan naik tahta kerajaan Medang sebelum tahun 819 Prasasti Pengging. Peresmian Candi Borobudur dianggap terjadi pada tahun 824 dan dilakukan oleh Pramodawardhani sang putri mahkota Prasasti Kayumungan. Pada tahun ini Samaratungga dipastikan masih hidup. Kemudian, Prasasti Kahulunan tahun 842 menyebut adanya tokoh Sri Kahulunan yang telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah perdikan untuk merawat Kamulan Bumi Sambara, nama asli Candi Borobudur. Ada dua versi penafsiran tokoh Sri Kahulunan ini, yaitu Permaisuri atau Ibu Suri. Nama Samaratungga tidak disebut dalam prasasti itu sehingga ia diperkirakan sudah meninggal. Saat itu diperkirakan masa pemerintahan Rakai Pikatan. Apabila Sri Kahulunan bermakna Permaisuri, berarti ia adalah Pramodawardhani. Sedangkan apabila bermakna Ibu Suri, berarti ia adalah Permaisuri Samaratungga. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Samaratungga diperkirakan terjadi sebelum tahun 819 dan berakhir sebelum tahun 842. Keruntuhan Wangsa Shailendra dimulai dengan adanya perbedaan agama antara pihak penguasa yang beragama Buddha dengan masyarakat awam yang memeluk agama Hindu Shiva. Hal ini menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan di Jawa Tengah. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samaratungga menikahkan putrinya Pramodawardhani dengan anak Garung, yang bernama Rakai Pikatan yang waktu itu menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram, menggantikan agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputra Dewa, yang merupakan paman atau saudara Pramodawardhani. Sejarah Wangsa Shailendra berakhir pada tahun 850, yaitu ketika Balaputra Dewa melarikan diri ke Suwarnadwipa yang merupakan negeri asal ibunya. Setelah terusirnya Wangsa Shailendra dari Jawa Tengah, Munoz beranggapan berakhir pula kekuasaan Sriwijaya atas Jawa selama 1 abad. Munoz beranggapan bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputra Dewa merasa terancam dan akhirnya menyingkir, mengungsi ke Jawa Barat untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca bergaya Jawa Tengahan abad ke-10 di situs Gunung Pulasari, Banten Girang. Sementara itu, sejarawan seperti Purbacaraka dan Bucari percaya bahwa hanya ada satu wangsa yaitu Shailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjaya Vamka dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Shailendra. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Shailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Shailendra pertama yang naik tahta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan prasasti Sojomerto serta kelanjutan Shailendra di Sriwijaya mengusulkan bahwa masa kekuasaan Wangsa Shailendra berlangsung jauh lebih lama. Dari pertengahan abad ke-7 perkiraan dituliskannya prasasti Sojomerto, hingga awal abad ke-11 Masehi, jatuhnya Wangsa Shailendra di Sriwijaya akibat serangan Cholamandala dari India. Dalam kurun waktu tertentu, Wangsa Shailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatera. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Shailendra memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan Wangsa Shailendra akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatera. Demikianlah sejarah singkat tentang Raja Samaratungga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.